Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Chandra, selaku dosen ekonomi teknik, dan teman-teman yang berbahagia. Saya Nabila Yuanggraini, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini, yang bertujuan untuk membahas topik tentang tugas ekonomi teknik. Nah, kami dari kelompok 12 akan menganalisis kelayakan finansial budidaya selada dengan hidroponik sederhana skala rumah tangga. Next. Di sini kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Nabila Ayu Anggraini, dengan NIM 235199802, TP 13877, dan rekan saya. Saya Lula Gusti Mulandari dengan NIM 235199892 TP 13883. Saya Adisa Duhebrianti dengan NIM 235205556 TP 13913. Nah, di sini latar belakang yaitu selada merupakan sayuran daun dengan nilai ekonomi tinggi dan banyak diminati. Permintaan pun juga sering meningkat untuk membuat Indonesia melakukan impor karena produksi dalam negeri rendah akibat penyempitan lahan. Di sini terdapat hidroponik sederhana, yaitu menjadi solusi untuk memanfaatkan lahan terbatas sekaligus menciptakan peluang usaha. Nah, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan finansial budidaya selada hidroponik skala rumah tangga menggunakan analisis net present value atau NPV dan payback period atau PP dan B per C rasio. Next. Nah, di sini manfaat penelitiannya yaitu menawarkan panduan untuk masyarakat dalam memulai usaha hidroponik skala rumah tangga. Ini memberikan solusi bagi keterbatasan lahan pertanian untuk menciptakan potensi pendapatan tambahan serta mengurangi ketergantungan pada impor selada. Selanjutnya, untuk metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Grendeng, Purwokerto Utara selama September sampai Desember 2019. Data yang digunakan yaitu meliputi biaya investasi, tetap, dan variabel, serta penerimaan dari hasil panen. Analisis ini melibatkan NPV untuk membandingkan manfaat dan biaya, B per C rasio untuk menilai efisiensi, dan PP untuk menghitung waktu pengembalian investasi. Selanjutnya, untuk definisi NPV, NPV sendiri adalah selisih antara nilai sekarang present value dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar. Nah, NPV ini positif untuk menunjukkan proyek layak secara ekonomi. Rumusnya sendiri yaitu net benefit sama dengan total benefits min total cost. Dan aturan memilih alternatif NPV yaitu jika NPV kurang dari 0, maka tolak alternatif Q. Jika NPV lebih dari 0, maka pilih alternatif Q. Jika NPV sama dengan 0, maka alternatif yang tidak menarik. Selanjutnya, untuk definisi IRR atau IRR sendiri atau ROR merupakan tingkat pengembalian bunga, yaitu sehingga pendapatan atau keuntungan setara dengan biaya kos. Rumus IRR sendiri yaitu PW benefits dikurangi PW cost sama dengan 0. Yang kedua ada FW benefits dikurangi FW cost sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu EUAW dalam kurung AW yaitu benefits min EUAW AW cost sama dengan 0. Dan terakhir yaitu NPW sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu. Nah, untuk definisi B per C atau benefit cost ratio itu merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek dengan membandingkan total manfaat yang diperoleh dari proyek tersebut dengan total biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk rumus B per C rasio ini yaitu ada total benefit dibagi total cost. Nah, selanjutnya ada definisi PP atau payback period. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan agar arus kas masuk atau keuntungan dari dan manfaat lain sama dengan arus kas keluar atau biaya investasi. Nah, payback period ini tanpa memperhitungkan nilai uang terhadap waktu dengan
rumus NP atau payback period sama dengan jumlah dari net cash flow total. Nah, untuk deretan arus kas atau cash flow yang besarnya sama atau seragam, payback period dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. NP sama dengan P per net cash flow, di mana P itu investasi awal, NCV atau net cash flow atau arus kas bersih. Selanjutnya ada data dari jurnal, yaitu penerimaan usaha budidaya hidroponik selada skala rumah tangga. Nah, di sini produk yang dihasilkan yaitu ada selada dengan hasil panen 480 dengan penerimaan per kilonya itu ada 25.000 dan penerimaan per tahunnya itu ada 12 juta. Nah, untuk jumlahnya keseluruhan ada 12 juta. Untuk biaya investasi budidaya hidroponik itu yang pertama ada investasi bor listrik dengan kuantitas 1 buah dan biaya 300.000. Yang kedua ada investasi rak bambu dengan kuantitas 1 buah, biayanya itu ada 1 juta. Yang ketiga ada investasi ember dengan kuantitas 50 buah dengan biaya 250. Yang keempat ada investasi net pot dengan kuantitas 200 buah dan biayanya ada 100.000. Yang kelima ada investasi nampan dengan kuantitas 10 buah dan biayanya ada 200.000. Yang keenam ada investasi ember dengan kuantitas 2 buah dan biayanya ada 100.000. Yang ketujuh ada investasi gelas ukur dengan kuantitas 1 buah dan biayanya 50.000. Dari jumlah biaya investasi budidaya hidroponik ini memiliki total 2 juta. Selanjutnya ada biaya tetap budidaya hidroponik selada skala rumah tangga. Yang pertama ada jenis pengeluaran, yaitu ada transportasi dengan kuantitas 48 kali dan biaya 1.500.000, sehingga total biaya tetap ini ada 1.500.000. Selanjutnya ada biaya variabel budidaya hidroponik selada skala rumah tangga. Nah, yang pertama ada jenis pengeluaran benih dengan kuantitas 6 bungkus dan biayanya 90.000. Kedua, ada jenis pengeluaran nutrisi dengan kuantitas 48 bungkus dengan biaya 768.000. Yang ketiga, ada jenis pengeluaran air dengan kuantitas 500 liter dengan biaya 150.000. Yang keempat, ada jenis pengeluaran rock wool dengan kuantitas 8 buah dan biaya 120.000. Yang kelima atau yang terakhir ada jenis pengeluarannya, yaitu ada kain flanel dengan kuantitas 8 buah dengan biaya 120.000. Nah, total biaya variabel budidaya ini ada 1.248.000. Nah, selanjutnya ada analisis data jurnal yang akan disampaikan oleh Anissa. Di sini adalah analisis data jurnal eh, menggunakan Excel, di mana biaya investasi awal, biaya tetap, dan biaya variabel sudah dijelaskan oleh Luluk, dan pengertian untuk NBV, ROR, atau RR, B per C, dan period payback itu sudah dijelaskan oleh Nabila dan Luluk. Nah, di sini ada biaya investasi awal, yaitu dengan total 2 juta, dengan biaya rincian biaya produksi dengan total 1.248.000, yaitu biaya variabel, dan biaya operasional adalah biaya tetap dengan jumlah total adalah 100.500.000. Kemudian pendapatannya sendiri adalah berupa selada dengan volume 480 kg dengan harga persatuannya adalah 25 kg per kilogram dengan subtotal adalah 12 juta per tahun. Kemudian untuk analisa finansial untuk budidaya selada selama 1 tahun, yaitu dengan biaya investasi selama adalah 4.748.000, yaitu total dari biaya investasi awal, biaya produksi, dan biaya operasional. Kemudian untuk NPV, IRR, B per C, payback period, dan juga hasilnya dari payback period menggunakan trial error-nya. Nah, di mana di sini diskon rate-nya atau MRR adalah 3,08% atau I-nya. Selanjutnya, kemudian untuk tabel NPV dan IRR yang menggunakan rentan waktu selama 3 tahun. Nah, investasi awalnya adalah 2 juta dikarenakan bukan investasi totalnya, tapi investasi awalnya. Nah, untuk investasi berikutnya, untuk tahun pertama dan ketiga adalah nilai penghematan di mana diperoleh dari
Pengurangan dari pendapatan dikurangi dengan biaya total per tahunnya, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel, di mana penghematan setiap tahunnya itu sama, yaitu 9.252 diperoleh dari 12 juta dikurangi dengan 2.748.000 dengan nilai sisanya tidak diketahui dikarenakan di jurnal tidak ada. Kemudian kita tidak dapat mencarinya karena uh, rentan waktunya terlalu pendek. Kemudian net cash flow-nya didapatkan melalui penjumlahan dari investasi awal setiap tahun dengan penghematan dan nilai sisa. Selanjutnya, kemudian untuk tabel B per C, yaitu terdapat arus kas, yaitu depression, dan pendapatan dari selada setiap tahunnya dan elementalnya. Nah, depression sendiri itu adalah dalam waktu rentan waktu periode 3 tahun, itu nol semua. Kemudian seladanya awalnya itu mendapatkan untuk penjualan produknya karena kan investasi awal yaitu 2 juta. Kemudian untuk setiap tahunnya terdapat keuntungan yaitu 9.252 di mana didapat dari seperti penghematan yaitu biaya total pendapatan total dikurangi dengan biaya totalnya. Dan untuk increment sendiri yaitu dari selada itu sendiri pendapatan selada atau keuntungan selada dikurangi dengan depression. Selanjutnya, kemudian untuk tabel payback period yaitu dengan arus kas yang awal adalah seperti yang saya sampaikan tadi yaitu 2 juta dengan present worth-nya 2 juta juga dan kumulatifnya ada 2 juta. Kemudian untuk setiap tahunnya mendapatkan keuntungan yaitu 9.252. Kemudian present worth-nya itu dengan 8.975.553. Nah, kumulatifnya itu sendiri yaitu dengan dari kumulatif yang pertama yaitu dengan 2 juta investasi awal dijumlahkan dengan present worth pada tahun selanjutnya. Maka didapatkan pada tahun pertama yaitu 6.675.553.000, kemudian 15.682.919, kemudian 24.130.112. Nah, untuk NPV sendiri yaitu payback periodnya didapatkan menggunakan trial error, di mana X1-nya adalah pada tahun ke-0, untuk X2-nya yaitu tahun yang pertama. Untuk Y1-nya adalah 2 juta karena investasi awal, kemudian untuk Y2-nya adalah 6.975.553. NP sendiri dicari menggunakan X sama dengan yang dikurangi Y1 per Y2 min Y1 dikali X2 min X1, maka didapatkan 0,22. Selanjutnya, untuk rumus NPV, IRR, dan B per C, PW, dan PP itu diketahui menggunakan Excel sendiri dengan rumus tersendiri yaitu NPV adalah NPV buka kurung discount rate, penjumlahan net cash flow per tahun setiap tahunnya dari tahun 1 hingga rentan waktu yang ditentukan N ditambah net cash flow tahun pertama. Kemudian IRR adalah dengan rumus IRR dengan penjumlahan net cash flow dari tahun ke-0 sampai tahun yang ditentukan N. Nah, B sendiri adalah penjumlahan discount rate I dan present worth dibagi nilai net cash flow. Kemudian present worth sendiri adalah nilai sisa dibagi 1 ditambah discount rate dibangkitkan N. N itu bisa 3 karena kami menggunakannya adalah rentan 3 tahun. Untuk payback period adalah nilai PP 1 ditambah 0 men kumulatif. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, di kesimpulan sendiri, usaha ini yaitu layak dijalankan dengan menghasilkan NPV sebesar 24.860.522 Rp2 dengan nilai B per C rasio sebesar 13,7 dan modal usaha akan kembali setelah 2 bulan 28 hari dalam menjalankan usaha dan nilai yang dihasilkan IRR sebesar 460%. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian terkait budidaya hidroponik sederhana, skala rumah tangga untuk jenis sayuran lain, dan untuk diversifikasi untuk usaha dan meningkatkan pendapatan. Nah, mungkin dari presentasi kelompok kami cukup, yaitu kelompok 12. Kami selaku saya moderator dan rekan saya Anissa serta Luluk meminta maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Uh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.